Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Wow, bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Wah kak, kurang semangat nih kak. Coba kak sekali lagi kak. Sekali lagi ya. Kita sapa lagi kak, biar lebih semangat lagi. Yes. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yeay. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah sekolah minggu. Adik-adik udah pada tahu ya? Sepertinya kak, semoga ya kak gak lupa ya kak, setahun loh kita gak masuk bareng. Iya, dimulai dari song leader ada Kak Jessi Simamora. Hai adik-adik. Hai kak Jessi. Selanjutnya ada kak Uli. Hai adik-adik. hai Kak Uli. Lalu ada pemusik kita, yaitu ada Bang Poltak Huta Barat. Hai Bang Poltak. Oke, dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Enrico Sinaga. Nah kakak, kita udah mau semangat nih. Tadi sebelum kita memulai ibadah kita, ada tanda begini nih, pemusik kita tadi bilang begitu. Apa ini bang? Artinya bang? Ini tanda kasih sayang. Iya, tanda kasih. Karena hari ini adalah hari kasih sayang. Coba tangannya bisa nggak buat begini? Yeay.
Good job. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu I Love You Jesus. Yuk kita bernyanyi dengan semangat. Semangat. Bangkit berdiri. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, kita mau siapkan hati, pikiran kita, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Ikuti doa Kak Jesi. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu Estomihi 14 Februari 2021 dengan tema Hamba Tuhan yang Setia. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang gembira dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 193, Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik kita semua sambil bangkit berdiri Iya, ya. kan lebih semangat ya Kak. Betul Kak. Ikuti gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Tangannya mana? Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik bangkit berdiri yuk, kita lompat yuk. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Tangannya mana? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Siap-siap lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan duduk. Coba Kauli mau tanya, siapa yang tadi pagi berdoa kepada Tuhan Yesus? Saya, Kak. Iya, pasti semua adik-adik di rumah berdoa kepada Tuhan Yesus kan? Iya Nah, dong. sekarang kita akan bernyanyi Tuhanku Yesus dari Kidung Jemaat nomor 19. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-9, berbunyi demikian. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi pagi sudah berdoa. Nah, hari ini siapa di antara adik-adik yang duduk tenang, mendengarkan dan bernyanyi memuji Tuhan? Kayaknya semua adik-adik mendengarkan dengan baik, Kak. Iya, nggak boleh jalan-jalan dong kan, Nggak Kak? boleh, kan lagi ibadah ya, Kak? Iya, nah sekarang kita akan bernyanyi lagi dari buku ND 260, Holland Jesus do Hubain. Yesus do Hubain dong aku, aibana pasona konau, iko Yesus tong diulagaku, molora pon Yesus iaulah, molora pon Yesus iaulah. Adik-adik bangkit berdiri. Yesus do totong haporusaku, arta dohot hangoluaki, nang tondiku nang pamataku, upasahatu tangan naik, upasahatu tangan naik. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, selama kita hidup di dunia ini, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan selalu patuh untuk ajaran-ajaran Tuhan ya Kak. Yes, betul Kak. Nah, sama dengan lagu ini, Saleleng Ho di Tanoon, kita nyanyikan dari buku ND nomor 248. Saleleng ho di Tanoon, patigor maroham, paingot-ingot matutok idok ni debata. Sai tiru Tuhan Yesus si naing roh makakmo, pambanan ang haton naing hangoluan muda. Adik-adik, nats epistel untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, siapa di sini mau jadi Laskar Kristus? Kau mau Kak? Saya, Abang juga mau. abang, kakak, semua mau jadi Laskar Kristus. Kalau mau jadi Laskar Kristus harus mau dengar-dengaran, harus taat, dan pastinya harus jadi pemenang di dalam Tuhan. Nah, kita mau bernyanyi Enda Sekolah Minggu 183, Saya Laskar Kristus. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau buat gerakannya ya. Yang semangat ya. Ikuti gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Suaranya mana? Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Jupri Manalu dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 14 Februari 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta pertama. Berikut adalah video persembahan yang telah dikirimkan oleh adik-adik di rumah. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 sampai 14 Februari 2021. Adik-adik, kita bersuka cita karena teman-teman dan kakak sekolah minggu kita berulang tahun hari ini atau dalam minggu ini. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun untuk mereka. Selamat ulang tahun diucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presentasi online pada link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Bang Jupri mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 21 Februari 2021 dari Nas Yohanes 21 ayat 12 sampai 19 dengan tema janji dan kuasa Allah. Dalam ibadah sekolah minggu gabungan, ya adik-adik, demikian warta sekolah minggu sepekan. Ingat adik-adik, selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkapkan siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Adik-adik pada lagi ngapain sekarang? Kalau lagi lari-lari diharapkan duduk tenang. Kalau ada yang lagi nangis, nangisnya disimpan dulu ya. Kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekalian, persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Amang akan membacakannya untuk kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi kesungguhannya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Selamat hari Valentine untuk adik-adik sekalian. Apakah pada hari ini ada dari adik-adik yang sedang memegang coklat atau permen coklat, atau ada yang masih tidak bersiap untuk mendengar firman Tuhan, atau ada dari adik-adik
yang masih marah-marahan sama mama papanya, atau lagi berantem sama abang dan adiknya atau kakaknya? Pada saat ini, hari kasih sayang ini, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Maka dari itu adik-adik sekalian, jangan di dalam ibadah ini ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan marah. Kalau firman-Nya sedang berkumandang, adik-adik malah nangis, malah lari-lari, malah loncat-loncat, malah kemana-kemana. Tuhan marah adik-adik apabila kita tidak bersiap untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat bahwasanya situasi sekarang, situasi pada Alkitab ini menyatakan tentang ketertindasan bangsa Israel pada waktu itu. Orang Israel ditindas, dijajah oleh bangsa Babilonia. Mereka terbuang ke Babel dan merasa tersiksa. Tidak ada lagi sukacita dalam kehidupannya. Adik-adik, kalau kita mengingat, siapa yang bisa mengingat bangsa Indonesia pernah atau tidak dijajah negara kita? Negara kita dijajah oleh 5 bangsa atau 5 negara. Pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, 4 Belanda, dan yang kelima adalah Jepang. 5 negara telah menjajah negara kita. Tentu di dalam situasi penjajahan pasti kita merasa sangat-sangat bersedih, sangat-sangat berduka karena tekanan yang dilakukan oleh penjajah. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. 350 tahun. Adik-adik umur berapa sekarang? Ada yang 2, 3, 4, 5 sampai 12 ya. 12, wah kalau kita bayangkan 350 tahun dijajah, sungguh sangat lama. Itulah membuat dampak kesedihan kepada kita. Dan begitu juga kesedihan kepada bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel tidak mempunyai semangat lagi, tidak mempunyai daya lagi. Mereka hanya hidup untuk kerja, kerja untuk makan, makan untuk tumbuh, dan akhirnya mati. Mereka tidak ada punya tujuan. Mereka tidak punya cita-cita. Mereka tidak punya harapan-harapan yang lain. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan bahwasanya segala sesuatu yang tidak baik, yang membuat kesedihan dalam kehidupan kita akan ditanggung Tuhan. Tuhan akan mengambil semua beban dosa kita melalui kematian Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, kita melihat bahwasanya banyak kejadian kesedihan yang kita rasakan itu akibat ulah kita sendiri. Misalnya kalau kita nakal untuk tidak makan, disuruh makan oleh mama papa, kita malas, ujung-ujungnya perut kita menjadi sakit.
Setelah sakit kita bersedih. Tetapi dosa-dosa pelanggaran kita telah dipersiapkan Tuhan untuk dihapus melalui cara Tuhan sendiri. Melalui kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Amang Pendeta, adik-adik sekalian, mama papa, tulang dan non-tulang, opung-opung, dan segala ciptaan Tuhan. Tuhan menebusnya dengan kematian Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik. Kalau orang di Jakarta bilang Tuhan Yesus atau Tuhan kita baik banget. Banget. Kita yang berdosa, Tuhan yang menanggung. Maka dari itu adik-adik sekalian, kalau adik-adik nakal, adik-adik tidak mau dibilangin, adik-adik tidak sayang sama mama papa, ataupun sama abang dan adik, serta teman-teman, kita sudah berdosa di situ. Karena apa yang Tuhan tidak senangi dari kita, itu adalah dosa. Dan ketika kita berdosa, Tuhan datang untuk menghapus semua dosa kita. Sungguh baik Tuhan kita adik-adik. Maka dari itu, Tuhan kita yang sangat baik, kalau bahasa gaulnya baik bet. Tuhan sudah baik kepada kita. Maka dari itu kita harus setia bersama Tuhan. Orang Israel tidak punya pengharapan, datang Nabi Yesaya memberitahukan. Adik-adik, apabila ada yang sedang bersedih atau sakit, Amang dan firman Tuhan ini mengatakan Tuhan akan memberkati kita dan memberikan harapan yang baik kepada kita. Amin adik-adik. Di dalam perencanaan kehidupan, di dalam tumbuh kembang adik-adik, ingatlah, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jalankan perintah Tuhan, sayangi orang tua, sayangi saudara, sayangi teman-teman sekalian. Itulah yang menunjukkan kita setia kepada Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita sudah masuk semua di dalam kesetiaan kepada Tuhan, sukacitalah dan bahagialah rentetan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita akan bersukacita, akan berbahagia meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kesedihan yang datang. Maka dari itu hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus setia. Dan anak-anak yang setia mempunyai iman yang kuat, iman yang besar untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu adik-adik sekalian, di dalam kehidupan ini tetap memegang firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, agar kita selalu berbahagia dan bersukacita. Apalagi hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Untuk semua, bukan untuk cewek-cewek ya. Untuk semua, sama mama papa, sama tulang, sama opung, sama nemburu, sama saudara-saudara sekalian. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari kasih sayang yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita adik-adik dan semangat selalu, jaga kesehatan. Kita tetap setia berjalan mengikuti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadilah hamba yang setia. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah bersama-sama dengan kami. Kami mengerti ya Tuhan, kami mengingat bahwa kehidupan iman kami sering lemah dan sering jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan hati kami pada masa kecil kami ini ya Tuhan. Kami belum mengerti perjalanan iman kami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kiranya juga selalu mengajar kami untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa buat teman-teman kami, orang tua atau sanak saudara yang berada dalam keadaan sakit. Pakailah obat, makanan dan minuman, keluarga serta tim medis menjadi cara Tuhan menyembuhkan mereka. Agar sukacita yang kami peroleh semakin penuh dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa buat saudara orang tua dan buat teman-teman kami yang sedang bersedih atau yang sedang dalam keadaan bermasalah atau berada dalam masalah yang pentingnya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menghibur dan memberikan jalan keluar agar persoalan tidak mengganggu dan tidak membuat iman kami kendor, membuat iman kami hilang ya Tuhan. Tetapi melalui iman kami yang teguh, kami dapat melewati semuanya. Kami dapat kuat untuk menjalani kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan buat umur yang panjang yang telah Tuhan berikan kepada teman kami dan kepada kakak kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati mereka, memberikan apa yang baik buat kehidupan mereka yang Tuhan. Kiranya kasih Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan mereka. Biarlah sukacita umur yang baru menjadi semangat yang baru bagi iman mereka untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah mama dan papa kami ya Tuhan yang telah bersusah payah untuk mencari kebutuhan untuk keluarga kami. Berikan kesabaran dan rezeki yang dari Tuhan agar mereka semakin bersukacita memenuhi segala kebutuhan dan mengajarkan kami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami dan kiranya Roh Tuhan yang selalu mengajar kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahannya melalui mama papa. Minta tolong dengan kasih sayang. Mama papa bisa mengirimkan ke gereja atau mengirimkan melalui barcode yang ada di bawah ini ya. Terima kasih mama papa. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku?
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu ke dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, ku dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Kiranya sukacita pada hari ini semakin memberi semangat ke dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kita sukacita, dan kita menjadi hamba yang setia, dan kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Horas, selamat hari Minggu, sarang heo. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.